Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya, selamat malam, apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, walafiat. Dan saya ini dapat keberuntungan untuk bisa berbicara dalam forum ini, arkeologi Al-Quran. Tetapi sebenarnya terus terang saya tidak membahas tentang Al-Qur'annya itu sendiri atau arkeologi dalam Al-Qur'an itu. Insya Allah saya kapan-kapan ya ingin membahasnya. Tapi kali ini saya memang membahas buku yang saya susun itu tentang arkeologi Islam yang berada kajiannya itu di Tanah Jawa. Jadi semuanya di Pulau Jawa, kajian-kajian yang saya lakukan itu. Mungkin Saudara Ali Akbar ini melihat buku ini, oh ini tentang arkeologi Islam, jadi ada kaitannya dengan kajian dia terhadap arkeologi dan keislaman, maka saya diminta untuk bicara di forum ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya merupakan murid dari para pendahulu pakar-pakar arkeologi Islam. Walaupun saya sendiri akhirnya mendalami arkeologi kafir ya, arkeologi Hindu-Buddha kan arkeologi kafir non-Islam gitu. Tapi saya mempunyai pengalaman yang menarik dengan Pak Uka Chandra Sasmita, Pak Hasan Muarif Ambari, ya, lalu dengan Pak Tawali Nudin Haris dan Ibu Cut Kusmiati dan semuanya itu guru-guru saya waktu saya kuliah di arkeologi. Saya memilih memang sejumlah mata kuliah arkeologi Islam. Saya memang memperhatikan juga peninggalan-peninggalan arkeologi Islam sambil saya memperhatikan peninggalan-peninggalan arkeologi yang terutama di bidang Hindu-Buddha. Lalu saya mencoba untuk menyusun-nyusun beberapa tulisan gitu. Tentu saja dalam waktu yang cukup lama sejak saya mulai menulis skripsi, saya kumpulkan dalam buku itu Lawang Seketeng, Mengeja Arkeologi Islam di Jawa. Baik, Pak Ali Akbar tolong ditayangkan tentang buku Lawang Seketeng yang saya susun itu. Ya, siap. Prof. Agus nih guru saya nih sejak S1, jadi saya harus siap-siap terus, pokoknya nggak boleh melawan perintah. Kayak Hansip. Baik, ini sudah jelas, Prof? Belum. Ya, sudah. Sudah, saya Jadi, ya. langsung ke dua. Ini Pulau yang kedua, antara Bapak dan Ibu, ada yang sudah memilikinya, ada juga yang belum. Ini penerbitnya WWS. Saya sendiri tidak memiliki, hanya satu buku dan beberapa lain di kampus untuk stok saya. Judulnya itu Lawang Seketeng Mengeja Arkeologi Islam di Jawa. Terbitnya 2020, tebalnya 206 halaman, ukurannya 16 kali 23 cm, maaf, bukan meter. Kalau meter terlalu lebar. Lalu nomor ISBN ada dan penerbit Wedatama Widya Sastra. Silakan slide berikutnya. Buku itu terdiri dari 11 bab. Masing-masing bab merupakan tulisan mandiri. Jadi sifat buku merupakan bunga rampai, kumpulan tulisan yang masing-masing berdiri sendiri. Jadi bukan bab 1 menyambung ke bab 2, bab 2 menyambung ke bab 3, tetapi satu bab berdiri sendiri. Dilengkapi dengan foto-foto Bagan dan Denah. Sayang dan akibatnya tidak maksimal yang mendukung teks yang dikemukakan di buku itu. Juga terdapat kesalahan cetak yang beberapa itu sangat mengganggu. Contohnya saja pada halaman 135 pada judul bab jelas tertulis arkeologi, padahal yang dimaksudkan itu arkeologi. Jadi ini kalau kita bertanya itu apa maksudnya gitu, apa memang salah cetak atau apa. Jadi memang itu salah cetak. Indramayu perspektif arkeologi sejarah, harusnya perspektif arkeologi sejarah. Kita meningkat lagi, lingkup kajiannya tentang arkeologi Islam di Jawa. Ia membahas peninggalan masa perkembangan Islam di Tanah Jawa. Batasan kronologi dalam kajian ini
sampai sekitar abad ke-15 ya, abad ke-15 sampai awal abad ke-20. Buku Lawang Seketeng terdiri dari 10 karya, antara lain membincangkan perihal awal Islamisasi di Pulau Jawa, kesinambungan konsep dari masa Hindu-Buddha yang terus bertahan hingga masa perkembangan Islam, tata kota, bentuk ragam hias, masjid kuno, seni pertunjukan, dan juga ada database yang dapat digunakan manakala melakukan kajian terhadap masjid kuno. Manakala kita melakukan survei terhadap masjid kuno, ya mudah-mudahan bisa membantu itu database-nya. Baik, kita lanjut. Ada beberapa karya tadi, 10 karya itu yang mengisi ya, atau menjadikan buku ini disebut buku arkeologi Islam karena memang data artefaknya dari periode masa Islam. Saya hanya memilih 3 kajian saja dari 10 itu, yang menurut saya sih memang menarik untuk diperhatikan. Itu menurut saya. Maka dari itu, dalam pandangan saya pilih 3 itu, yaitu pertama kesinambungan konsep penataan ruang dari kebudayaan Hindu-Buddha ke kebudayaan Islam di Jawa. Lalu yang berikutnya, makna telaga buatan pada era Kesultanan Islam. Dan yang ketiga, seni pertunjukan rakyat Berokan yang dikenal di kawasan Cirebon, Indramayu. Baik, kita bicarakan 3 karya itu masing-masingnya sebagai berikut. Saya membicarakannya tentu dalam ringkas-ringkas ya saja, supaya menghemat waktu. Kesinambungan konsep penataan ruang dari kebudayaan Hindu-Buddha ke kebudayaan Islam di Jawa, saya mengamati ada beberapa konsep yang ternyata berlanjut terus sejak masa pra-Islam, dalam hal ini Hindu-Buddha, yaitu konsep tentang Gunung Mahameru sebagai pusat alam semesta atau makrokosmos, konsep tentang Triloka, pembagian 3 dunia, konsep tentang Astadikpalaka, 8 dewa penjaga mata angin, dan satu konsep lagi Catuspata, perempatan jalan. Jadi ini ada 4 konsep ini yang saya amati, sebenarnya itu sudah dikenal dalam periode Hindu-Buddha di Jawa, terutama pada periode Hindu-Buddha menjelang akhirnya, yaitu zaman Majapahit. Misalnya Gunung Mahameru. Pada masa Majapahit, Gunung Mahameru yang dianggap sakral untuk kerajaan itu adalah Gunung Penanggungan atau Gunung Pawitra. Tapi pada masa perkembangan Islam juga ada gunung-gunung yang dianggap sakral. Bahkan juga akhirnya dijadikan tempat pemakaman dari para wali pengembang Islam. Misalnya saja Sunan Muria di Gunung Muria, Sunan Gunung Jati ada di Bukit Gunung Jati, itu Sunan Giri, ya. Dan bahkan kota Yogyakarta sendiri itu mengacu kepada 2 titik sumber alami, yaitu Gunung Merapi dan Samudra Selatan. Jadi ada titik gunung gitu. Cirebon sendiri itu mengacu kepada Gunung Ciremai yang ada di belakangnya. Jadi ada suatu konsep yang memang disadari atau tidak bahwa di tempat-tempat tinggi itu atau tempat-tempat yang berada di ketinggian itu dianggap sebagai tempat yang sakral. Dan itu masih terus berlanjut pada masa perkembangan Islam di tanah Jawa. Mengenai Triloka, pembagian 3 dunia itu dalam masa Hindu-Buddha itu mengikuti pembagian Burloka, Buarloka, Swarloka. Ini disadari atau tidak, pembagian 3 dunia itu tetap terlihat pada masa penataan istana-istana atau keraton-keraton perkembangan Islam di Jawa. Kalau kita menengok Keraton Kasepuhan di Cirebon, Keraton Kanoman di Cirebon, mungkin juga keraton lain yang ada di tanah Jawa, itu pembagian 3 nyata sekali. Ada bagian halaman depan, halaman tengah, dan bagian daleman, jeroan itu tempatnya tinggal sultan. Nah, kalau kita perhatikan juga penataan kota itu di Jawa, pada kota-kota Islam, pasar itu selalu di utara. Pasar itu simbol dari Burloka. Orang masih memperhatikan hasrat, keinginan, dan untuk membeli, menjual hasrat, ya, cinta pada barang atau ingin memiliki dan seterusnya. Pasar itu bisa dianggap sebagai simbol dari Burloka.
adalah simbol ya dunia penuh hasrat. Tapi kemudian setelah itu di selatan pasar adalah alun-alun. Alun-alun itu simbol dari buah loka. Jadi hasratnya udah ditinggalkan, mereka masuk ke alun-alun untuk bertemu dengan sultan atau penguasa. Nah, sultan itu di bagian selatan alun-alun lagi, itu Swarloka, bagian yang paling suci. Memang namanya tidak disebut lagi Burloka, Buarloka, Swarloka, tidak disebut lagi. Tapi pembagian 3 itu masih kentara. Maksud saya begitu. Jadi seperti halnya penataan keraton masa Majapahit, kalau di sana jelas dibagi 3, pembagian keraton atau pembagian Candi Panataran di Blitar itu dibagi 3 jelas, dan di Bali itu masih ada Jabe, Jabe Tengah, Jeroan. Nah di Jawa juga ada, diperhatikan kalau kita memasuki keraton, tetapi memang namanya bukan itu lagi, bukan Burloka, Buarloka, Swaloka, tapi prinsip pembagian 3 itu yang saya maksud masih ada. Lalu Astadikpalaka atau 8 dewa penjaga mata. Ini dikenal sejak masa Weda kuno malah. Ketika Weda kuno lalu menyebar ke Asia Tenggara, masuk ke Jawa bagian tengah, Mataram kuno, dikenal di Mataram kuno sampai masuk ke Majapahit, sampai masuk ke Bali, dan sampai sekarang di beberapa tempat itu masih dikenal. Misalnya saja Istana Raja, Istana Sultan, itu selalu menghadap ke timur. Silakan diperhatikan. Dia akan menghadap Indra timur itu. Karena Indra adalah rajanya para dewa. Jadi diidentifikasi raja itu sama dengan dewa Indra, begitu. Sultan itu adalah identifikasi dari penguasa timur. Lalu kita jadi tahu kan di selatan Keraton Jogja itu ada alun-alun selatan yang konon katanya tempat bertemunya warga dari gaib pantai selatan, laut selatan untuk bertemu menghadap Sultan, manakala ke pusat kota Yogyakarta itu kumpulnya di selatan. Mengapa? Setara dengan Astadikpalaka, selatan itu adalah dunia gaib, dunia kematian, dunia kegelapan, dikuasai oleh Yama. Nah, ini adalah kebersamaan atau sama atau tidak, tapi ada kesinambungan di bawah. Kalau kita perhatikan, Gunung Merapi sendiri ada di timur laut dari Jogja, tidak tepat di utara. Timur laut itu arah terbaik dari sistem Astadikpalaka. Itu arah ketenangan, arah perenungan, arah meditasi, dan akhirnya arah kebaikan itu. Jadi timur laut itu Gunung Merapi, tidak tepat. Benar puncaknya itu di utara kota Jogja. Nah, mengenai Catuspata, tidak bisa dilihat lagi pada beberapa kota Islam di Jawa. Mungkin agak tersamarkan, atau mungkin saya sendiri yang kurang bisa mengamati. Mestinya ada, tapi saya lihat sendiri kok tidak nyata gitu kesinambungannya. Slide berikutnya silakan. Nah, ini saudara-saudara, Bapak Ibu mungkin yang arkeolog pasti ingat. Yang bukan arkeolog, mari kita lihat bahwa Astadikpalaka itu menjadi patokan di dalam kajian arkeologi Hindu-Buddha, baik di Asia Tenggara ataupun di Jawa atau di Sumatera, di India sendiri. Bahwa setiap titik mata angin itu dijaga oleh dewa tertentu, 8 dewa mata angin. Di utara Kuera, timur laut Isana, ini arah terbaik Isana, arah terbaik. Lalu kemudian Indra di timur, di selatan Yama, di barat Waruna, dan seterusnya. Di tengah-tengah itu Gunung Meru, atau di situ bisa istana raja, atau di situ bisa kotanya raja, dan seterusnya. Karena raja jelmaan dewa, dewa bersemayam di Gunung Meru, begitu. Slide berikutnya. Tentang kesinambungan konsepsi itu ada 4 kemungkinan. Yang pertama, konsepsi itu terus dikenal berkat adanya para pemikir dan para pembangun permukiman yang masih mengetahui konsepsi zaman sebelumnya, yaitu masa Hindu-Buddha. Para pemikir masa Islam itu masih mengetahui, dan sejauh tidak mengganggu kaidah Islam, akidah Islam, mereka masih pergunakan. Yang kedua, konsepsi yang tetap dikenal dan terus berlanjut, sangat mungkin dianggap logis, diperlukan dalam penataan ruang, dan tidak menyalahi akidah Islam. Jika demikian, terus diterapkan. Yang ketiga, adanya konsepsi yang tetap diterapkan dalam penataan ruang, namun telah disesuaikan dengan keperluan pragmatis masa itu,
dan selalu tidak bertentangan dengan agama Islam. Yang bertentangan pasti tidak akan diterapkan. Dan yang terakhir, konsepsi dari zaman Hindu-Buddha yang tidak diterapkan lagi pada fase perkembangan Islam. Mungkin ini yang ditinggalkan karena tidak sesuai dengan akidah Islamnya. Itu ya, mengenai kesinambungan. Slide berikutnya. Nah, ini yang menggugah saya. Jadi saya tertarik sekali. Karena setiap kali saya ke Trowulan, saya melewati Danau Segaran. Itu asalnya. Di Trowulan itu ada Segaran. Danau buatan, telaga buatan, ya, yang berisi air. Telaga danau buatan sebagai penanda kota. Telaga buatan sebagai pelengkap bangunan istana. Contohnya Danau Citrawulan atau Segaran di Majapahit. Tapi di Demak juga ada. Blumbang Segara di Demak. Di Pleret, masa Mataram Islam, dibuat oleh Amangkurat I, namanya Segoroyoso. Sekarang sisa-sisanya masih ada. Membendung Sungai Opak, Kali Opak. Di Cirebon, di dekat Sunyaragi ada Balong Segara. Tapi sekarang sudah jadi sawah dan jadi perumahan. Laporan Belanda masih ada tergenang itu. Di Cirebon juga, di Keraton Kanoman sebelah barat, ada telaga buatan Petratean. Dan di Banten jelas ada Danau Tasik Ardi. Sampai sekarang masih ada. Pertanyaannya adalah mengapa kota-kota Islam itu dan juga Majapahit ya, jangan-jangan ini melanjutkan tradisi Majapahit. Selalu ada bangunan telaga buatan. Ya di Jogja juga ada Segoro gitu. Di dekat Taman Sari itu. Di Solo juga ada. Ya sekarang udah pada kering. Tetapi mengapa harus ada? Jadi rupanya kita harus memahami dulu masa sebelumnya. Masa Hindu-Buddha. Kalau kita lihat telaga itu di tengah-tengahnya beberapa itu ada bangunan. Sering disebut Balai Kambang. Untuk siapa bangunan Balai Kambang itu? Untuk para penguasa jika ingin menyepikan diri. Tasik Ardi menyatakan bahwa cerita Banten menyatakan bahwa Pulau Kenari di tengah Tasik Ardi itu bagi para sultan untuk menyepikan diri. Bagi para keluarga raja menyepikan diri. Di belakang Keraton Kasepuan sekarang masih ada Balai Kambang kecil. Katanya hanya sultan yang bisa duduk di bangunan itu di tengah telaga kecil, masih ada sekarang. Sementara yang di Sunyaragi sudah nggak ada. Jadi kita lihat slide berikutnya. Beberapa yang bisa kita lihat ini contoh danau atau telaga buatan. Di kiri atas itu di Trowulan. Kemudian di kanan Tasik Ardi di Banten, dan di selatan sisa Danau Segara Jasa di Pleret. Itu sisanya saja. Yang lainnya sudah kering. Silakan berikutnya. Rupanya danau-danau itu mempunyai makna. Danau buatan bagi suatu kerajaan pada masa itu punya dua fungsi. Fungsi pragmatis jelas sebagai penampung air di kala hujan. Sebagai tempat cadangan air ketika musim kemarau. Dan sebagai tempat rekreasi. Itu fungsi pragmatis. Lalu fungsi simbolis sebagai simbol makrokosmos. Bahwa titik tadi, Balai Kambang tadi, hanya boleh diisi sultan atau raja, itu adalah simbol Jambudwipa di tengah-tengah alam semesta. Dikitari oleh danau samudra, itu simbol 7 samudra. Simbol makrokosmos. Dan juga ini yang menarik, sebenarnya telaga buatan itu adalah simbol Waruna. Makanya disebut Segara, Segoro, laut, itu dewanya Dewa Waruna. Simbol kekuasaan dan keunggulan raja. Mengapa simbol Waruna? Karena dewa itu dipercaya penjaga reta. Reta itu apa? Tata aturan alam semesta. Tanpa Waruna, alam semesta ini kacau. Tanpa raja, kerajaannya kacau. Raja itu adalah simbol penguasa alam semesta. Alam semesta itu kerajaannya. Raja itu memegang teguh aturan-aturan, retaknya itu dipegang teguh. Dia harus menerapkan aturan dengan ketegasannya. Sebagaimana Waruna menjaga alam semesta. Kita lihat gambar berikutnya. Slide berikutnya,
Jadi raja itu dalam kota kerajaannya membuat danau buatan. Danau buatan itu simbol dari laut. Segara, makanya disebut Segoro tadi. Segoro Yoso, Lumbang Segoro, Tasik Ardi. Tasik kan laut artinya bahasa Sanskerta. Laut itu dijaga dewa, dewanya Dewa Waruna. Kalau di Astadikpalaka ada di barat. Mengapa Waruna? Karena Waruna dalam berbagai riwayat dan mitologi Hindu-Buddha yang rupanya masih dikenal pada masa perkembangan Islam itu sebagai penjaga reta. Reta itu tata aturan, hukum, ya, undang-undang kerajaan dan sebagainya. Dan reta itu memang yang patut menjaga adalah raja. Jika raja membuat telaga, artinya raja itu yang menguasai kerajaannya. Raja tanpa telaga, ya lemah. Telaga itu tidak semata-mata berfungsi pragmatis, tetapi juga itu fungsi simbolis. Nah, kurang lebihnya begitu. Baik, satu tulisan lagi tentang berokan. Berokan ini menurut saya menarik. Karena saya kecilnya itu di kampung saya di Indramayu. Sering nonton berokan ini. Dan saya hampir ditangkap sama berokan lagi kecil kelas 4 itu, dikejar-kejar karena lucu. Bonekanya cuma kepalanya aja yang dari kayu, punggungnya, kulit badannya itu dari karung goni, dan ekornya dari bambu. Dan ini berhubungan dengan cerita penyebaran Islam di wilayah Indramayu Cirebon. Jadi ada yang menyatakan bahwa boneka berokan ini atau topeng berokan ini kita ingat Tara ya. Karena pertama kali diciptakan oleh Suhu Cakrabumi yang membuat pemukiman pertama pada saat Islamisasi di Cirebon dan sebagai sarana hiburan, dan dia mengembara dari kampung ke kampung dengan memainkan berokan. Ada yang bilang wajah berokan ini mirip dengan harimau. Harimau nanti hubungannya dengan Prabu Siliwangi, dan Suhu Cakrabumi adalah keturunannya. Berokan merupakan pertunjukan rakyat di senang anak-anak supaya mampu mengusir makhluk gaib dan mampu mengusir makhluk gaib yang menyebarkan penyakit. Pada kesempatan tertentu dimainkan di pekuburan-pekuburan atau di kebuyutan. Tanah dan itu dianggap sebagai leluhur desa kalau di kampung saya. Kebuyut Bajak, kebuyut Perumahan, kebuyut Pemayahan, itu dianggap sebagai tokoh yang membuka desa dulu pada masa awal Islamisasi. Gambar berikutnya, slide berikutnya. Nah ini Bapak Ibu Saudara, topeng berokan, untuk yang pernah menonton mungkin sudah familiar, itu bisa berbunyi itu plak 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 begitu. Bisa dimainkan mulutnya. Dan itu ada orang di dalamnya. Dan itu dimainkan dalam babak-babak tertentu. Membarang itu apa ya? Ngamen. Dari desa ke desa pada waktu pasca panen. Sesudah panen itu ada banyak kegiatan yang bersifat hiburan, dan anak-anak suka sekali menonton ini. Nanti dia berdiri mengejar anak-anaknya lari. Ternyata setelah didalami dan dilihat riwayat pertunjukan rakyat ini, memang berkenaan dengan penyebaran Islam di tanah Jawa, terutama di wilayah Cirebon, Indramayu. Kita lihat gambar berikutnya. Rupanya kesenian berokan itu sudah berlangsung cukup lama. Dan pada tahap-tahap sekarang terakhir ini, berokan memang sekarang sudah dianggap sebagai pertunjukan rakyat dan merupakan kaitannya dengan Kesultanan Cirebon atau masa penyebaran Islam di Cirebon, di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka. Tapi kalau kita telusuri lewat kajian semiotika ke belakang, ternyata ketika berokan itu dimainkan di kuburan-kuburan leluhur, di kuburan-kuburan buyutan pembuka desa,
itu menunjukkan tradisi megalitik sebenarnya, pemujaan arwah leluhur. Indeks di sana. Kesenian berokan itu punya acuan pemujaan pada kibuyut-kibuyut tadi. Dan juga bisa mengusir penyakit. Kemarin pasti banyak berokan main itu untuk mengusir COVID di Indramayu itu. Mainkan ngiter-ngiter gitu di rumah-rumah. Waktu saya kecil sih iya. Berokannya ditangkap sampai masuk ke dalam rumah, masuk ke kamar-kamar. Waktu itu untuk mengusir penyakit disentri ya. Nggak tahu melawan COVID masih sakti nggak tuh berokan. Moga-moga sih sakti ya. Lalu mengacu kepada kebudayaan Hindu-Buddha. Itu ikon dari Makara tadi. Di mulutnya itu keplak-keplak seperti Makara. Dan ketika penyebaran Islam berlangsung, itu indeks dari Prabu Siliwangi yang mempunyai anak tadi, Kuwu Cakrabumi. Kuwu Cakrabumi itu adalah putranya Prabu Siliwangi yang masuk Islam dan menyebarkan Islam di tanah Cirebon. Jadi rupanya berokan itu nggak sembarangan. Kalau kita kaji riwayatnya secara mendalam, kita bisa melihat perkembangan seperti itu. Itulah saudara-saudara 3 tulisan yang dari 10 tulisan yang saya susun di dalam buku Lawang Seketeng. Kita lihat gambar berikutnya, masih ada enggak? Sepertinya tidak ada. Pada akhirnya, tentang isi buku Lawang Seketeng berisikan karya tulis yang membahas permasalahan yang menjadi perhatian penulis saja. Ya tentu, yang menjadi perhatian saya saja. Banyak yang belum diperhatikan. Saudara-saudara bisa melakukan kajian tersendiri. Masih banyak data tentang arkeologi Islam di Tanah Jawa. Hanya membahas sekelumit saja dari permasalahan arkeologi Islam di Jawa. Dibandingkan dengan data arkeologi Hindu-Buddha, data arkeologi Islam tentu lebih banyak tersebar di seantero Indonesia. Karena sekarang kan kita berada dalam suasana agama Islam yang merebak di seluruh Indonesia. Hindu-Buddha udah berakhir sampai abad 15. Oleh karena itu diperlukan banyak kajian lagi terhadap peninggalan arkeologi Islam yang bersifat aktual sesuai dengan kondisi perkembangan agama Islam dewasa ini. Demikian itu yang saya kaji dan saya tuangkan dalam buku Lawang Seketeng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Agus Arismunandar. Jadi buku beliau ini, beliau tadi sudah bermurah hati menyampaikan sekitar 3 dari judul tulisannya ya. Nah, kalau saya pribadi senang sekali begitu melihat yang tulisan terakhir ya, tulisan terakhir atau yang judul yang terakhir itu adalah struktur database arsitektur masjid kuno ya. Jadi cukup banyak peneliti masjid kuno baik dari arkeologi sendiri maupun dari balai arkeologi ya, maksudnya dari kampus ya, dari balai arkeologi, balai pelestarian, termasuk juga dari Kementerian Agama, dari beberapa kementerian itu sangat tertarik meneliti bangunan masjid ya. Nah, Prof. Agus ini menyampaikan strukturnya apa ya kira-kira yang mesti diperhatikan ya, dan bagaimana cara merekamnya itu suatu tulisan yang luar biasa begitu ya. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya izin melihat kolom chat terlebih dahulu, ada tidak ya? Ini mohon maaf nih karena semuanya dikerjakan sendiri. Baik, sebentar ya. Oh, tidak ada sepertinya. Baik, kita berikan kesempatan, silakan raise hand atau silakan buka mic-nya sendiri. Ya, Pak Agus Jamil, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali. Saya background saya bukan arkeologi, jadi di luar dari itu, sehingga mendengar cerita ini dari Profesor Aris menarik. Terutama ada tadi yang tentang telaga itu, terus kemudian Varuna gitu. Kalau telaga itu menimbulkan kekuasaan gitu. Kalau kita kaitkan dengan di Al-Quran, itu di surat Hud ayat ke-7. Surat Hud ayat ke-7 itu disebutkan bahwa Arsy
Arsy itu di atas air. Jadi arsy-nya Allah itu atau singgasana kekuasaan Allah itu disebutkan atas air gitu ya. Kan saya bacakan surat Hud ayat ke-7. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arsy-nya di atas air gitu. Ya, wa kana arsyuhu 'alal ma. Jadi arsy-nya di atas air. Jadi barangkali ini yang kemudian diambil simbolisnya. Tetapi kalau kita ingat barangkali lebih jauh lagi, itu pernah ada teori begitu bahwa Borobudur itu juga dikelilingi oleh danau. Jadi dan Borobudur itu di tengah danau gitu, di tengah danau. Jadi apakah itu sudah abad lama sekali kalau yang sekarang diterima sebagai abad keberapa? Ke-8 ya, ke-8 begitu. Tapi ada juga penulis lain yang menyebutkan lebih tua dari itu gitu. Bahkan dia berani menyebutkan itu peninggalan Nabi Sulaiman, wallahu alam. Tetapi artinya itu peninggalan yang cukup lama di Jawa dan sudah menunjukkan simbol-simbol apa namanya pusat sesuatu itu ada di tengah air begitu. Dan kalau mencari kaitannya tadi saya dengar tentang air itu, yaitu surat Hud itu ada menyebutkan arsy itu di atas air gitu. Selama ini kan air bayangkannya di mana, apakah di laut atau gimana? Itu saja ingin saya komentar bagaimana Jawa yang lebih tua dari itu begitu. Dan kalau hanya sampai ke Borobudur kan ke Majapahit itu abad ke-13 ya, 13-14 begitu. Tapi Islam masuk lebih awal dari itu gitu. Kalau saya ingat ada cerita Jayabaya itu, Jayabaya ke Daha ya, kerajaan Daha itu Daha di Kediri. Itu tahun 1100 itu sudah punya guru, Jayabaya itu gurunya Syekh saya lupa namanya, tapi Syekh dari Kesultanan Turki begitu. Kemudian kalau nggak salah juga Pak Ali Akbar waktu itu menyebutkan, kalau nggak salah loh ya, saya lupa siapa, yang abad ke-7 itu Sriwijaya sudah berhubungan dengan Kesultanan Turki begitu. Ke-7, ke-8 maaf sekitar itu. Jadi yaitu tentang air tadi, mungkin konsepnya sudah lebih lama lagi dari itu. Bagaimana komentar Profesor? Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Agus Jamil ini geolog, Prof. Agus, ahli geolog. Oh ya. Dan ada beberapa tulisan mengenai air dan ayat-ayat Al-Quran gitu. Silakan, ya. Agus. Terima kasih Pak Agus Jamil. Terima kasih komentarnya. Ya, mengenai telaga buatan itu yang memang masih bertahan secara fisik. Kalau arkeolog kan berbicara tentang artefaknya ya. Artefaknya yang ada secara fisik itu yang paling tua kami jumpai Majapahit itu, di Trowulan Segara. Mungkin sebelumnya ada juga. Cuma kami ragu di mana itu telaga-telaga buatan itu. Apakah pada masa Singosari itu sudah ada, ataukah di masa Kadiri itu ada, atau malah masa Mataram kuno juga ada. Jadi selama data artefaknya belum ketemu ya kami mengacu pada data yang sudah ada dulu aja, yaitu Majapahit dengan Danau Segaran atau Citraulan. Lalu mengenai Borobudur, itu adalah teori dari Van Joon Kamp, seorang Belanda. Dia berasumsi bahwa Candi Borobudur itu seakan-akan bunga teratai yang mengambang dan mekar di permukaan telaga. Bunga teratai itu menunggu-nunggu Buddha yang akan datang, yaitu Buddha Maitreya. Di akhir zaman, mendekati kehancuran, akan turunlah Buddha Maitreya, dan turunnya itu di tanah Jawa. Itu bukan menurut riwayat Buddha manapun, bukan. Itu menurut Van Joon Kamp. Jadi dia menemukan data desa-desa yang berhubungan dengan air. Dengan air ada tanjung,
ada bumi Segoro gitu di sekitar Borobudur itu. Dan Van kan kemudian meneliti, ternyata benar bahwa Borobudur itu di atas bukit. Ya memang sampai sekarang kita masih menyaksikan Borobudur itu di atas bukit. Dan di sekitarnya itu dahulu tentunya digenangi air yang sangat luas. Jadi nenek moyang kita itu membangun Borobudur itu di permukaan bukit yang berada di sekitarnya, tidak semuanya dikelilingi sih, seperti Tanjung Menjorok itu dikitari oleh air. Tapi sayang, penelitian geologis itu menurut para peneliti yang terbaru, air itu memang ada, tetapi jauh sebelum Borobudur dibangun. Jadi kalau Borobudur berdasarkan data otentik kembali kepada prasasti yang kami temukan itu sekitar paruh pertama abad ke-9. Jadi sekitar 824, 842, 860 itu Borobudur baru selesai dikerjakan. Sejauh itu data yang lain, ada yang berpendapat sampai zaman Nabi Sulaiman begitu. Data otentiknya yang lemah sekali. Kita tidak punya data secara artefaktual dan didukung oleh penelitian arkeologis yang empirik itu menunjukkan Borobudur lebih tua lagi dari abad 8. Sementara ini ya kita berpegang pada abad 8. Dan itu arca-arca Buddha itu memang dibuat dengan gaya Gupta yang berkembang sesudah Gupta tiada, dinasti Gupta tiada ya, sekitar abad 5 itu tiada, jadi berkembangnya sekitar abad 7 abad 8. Nah, kembali kepada pendapat Van Kam, itu memang betul teorinya memang seperti itu, tetapi belakangan ini tidak didukung pada keadaan sebenarnya. Jadi ketika Borobudur dibangun, para Sailendra itu sudah menyaksikan bukit yang di sekitarnya sudah kering, tidak ada genangan air lagi. Dan akhirnya dibuatlah Borobudur. Mengenai sumber air pada masa Sailendra Wangsa berkuasa itu ada sebenarnya. Yang paling dikenal adalah mata air Tukmas di lereng utara barat dari Gunung Merbabu. Prasasti otentik yang menyebutkan tentang mata air sejernih mata air Sungai Gangga yang mengalir dan membasuh dosa-dosa itu dari sekitar abad ke-7. Masih ada prasastinya di sana, dan mudah-mudahan sih mata airnya masih ada ya, masih mengalir. Cuma sering dilupakan orang, karena memang arkeolognya tidak melakukan penelitian lagi. Ke Tukmas, dianggapnya Tukmas sudah selesai aja. Padahal kajian masih banyak yang bisa dilakukan terhadap sumber mata air Tukmas itu. Di desa Dakawu, di lereng utara barat kalau nggak salah. Tepatnya saya kurang pasti ya, di daerah utara Gunung Merbabu. Jadi mengenai mata air masih belum dilakukan penelitian secara mendalam, terutama di Jawa Tengah, di masa Mataram. Kurang lebih komentarnya begitu, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berlanjut ke, ini ada pertanyaan di kolom dari Mbak Rian. Mbak Rian ini katanya dulu mahasiswa bimbingannya Prof. Agus, Arkeologi UI Angkatan 83. Pertanyaan dari Mbak Rian adalah, apakah kesinambungan konsep Hindu-Buddha menuju konsep Islami, apakah konsep maknanya berlanjut, ya, atau kemudian di masa Islam maknanya jadi berbeda, dan hanya bentuk fisiknya saja yang digunakan. Demikian, Prof. Silakan. Terima kasih. Ya, kalau Rian 83 itu pasti Hadriana ya? Ya, Rian ya. Hadriana 83. Itu dia menulis skripsi kalau tidak salah Garudia ya. Cerita Garudia. Itu yang saya ingat saya. Mudah-mudahan benar. Jadi begini Mbak Rian, bahwa kesinambungan itu adalah ada yang memang fisiknya berubah sama sekali, tetapi konsepnya masih ada. Ini menarik, fisiknya berubah. Semisal kalau kita masuk ke mihrab masjid tua, masjid kuno yang ada di Cirebon saja, Masjid Sang Cipta Rasa di Cirebon atau masjid tua di Demak gitu ya. Kalau kita berdiri di bawah naungan atap masjid tua itu,
di mihrabnya itu, bukan di mimbar ya, di mihrabnya itu ada bentuk bulatan di tengah, lalu di tengahnya itu keluar bingkai ke kanan kiri, dan bentuknya seperti ukir-ukiran. Bulatan di tengah itu matahari bersinar. Bentuknya kurang lebih begitu. Ini sepintas, kita akan, arkeolog Hindu-Buddha akan ingat, itu kepala Kala dan Makara itu. Kala dan Makara yang ada di relung-relung, di candi-candi. Tetapi di masa perkembangan Islam itu tidak boleh Kala dan Makara itu dipasangkan. Tetapi konsep tentang naungan, hiasan itu tetap ada, yaitu dengan bentuk sinar matahari yang berbingkai kanan kiri, dan makaranya itu berubah menjadi ukir-ukiran daun-daunan begitu. Itu konsepnya tidak berlanjut, konsep keagamaan yang tidak berlanjut, tetapi konsep sebagai estetik masih berlanjut dan bentuknya sudah berubah sama sekali. Lalu mengenai medalion-medalion yang ada di Candi Panatara, medalionnya itu dalam bentuk ukiran sudah tidak ada lagi. Tetapi di Keraton Cirebon, di Kasepuhan, Kanoman, medalion itu diganti dengan bentuk keramik-keramik Cina yang bulat-bulat itu. Bahkan juga di Masjid dan Menara Kudus, di Kudus, itu di bagian kaki dan tubuh dari Menara Kudus itu, medalionnya itu berbentuk keramik Cina ditempel di situ, keramik utuh. Beberapa ya sudah pecah, sudah dicoba dicongkel oleh maling-maling gitu ya. Tapi memang sudah ada penggantian, tetapi konsepnya ya konsep itu, lingkaran-lingkaran itu. Ada lagi pintu gerbang. Kita mengenal dari masa Hindu-Buddha itu pintu gerbang Candi Bentar, Gapura terbelah ya, atau pintu gerbang Kori Agung yang beratap. Silakan kita datang ke kompleks pemakaman para wali gitu, misalnya Sunan Giri atau Sunan Pembayat atau Sunan Muria dan seterusnya, itu pasti ada tuh Candi Bentar itu. Candi Bentar itu gapura yang paling awal kita jumpai, bentuknya sama, terbelah, gapura terbelah. Lalu masuk lagi ke dalam, ada bentuk gapura Kori Agung, tetapi jelas saja sekarang sudah tidak ada lagi hiasan yang berbau Kala Makara dan lain-lain, itu sudah diganti semua. Tapi konsep gapura terbelah itu masih ada. Konsep Kori Agung masih ada. Ada tuh gapura bersayap yang pasti para arkeolog, ya, terutama arkeologi Islam mengenalnya, yaitu gapura Sendang Duwur di Bojonegoro. Itu sering sekali jadi pembicaraan di kalangan arkeologi Islam. Gapura itu gapura Hindu-Buddha itu, tapi dipakai dalam menandai pintu gerbang masuk ke pemakaman Islam, bahkan ke masjid. Sekarang masih ada bentuknya. Nah, rupanya sejauh tidak mengganggu kaidah Islam, akidah Islam dan kepercayaan Islam, gapura-gapura itu masih tetap dipakai. Bahkan masih ada bentuk ininya, kepala Garuda dan sayap Garudanya masih ada melengkapi. Tetapi itu tidak menandai kompleks masjidnya, hanya menandai kompleks makamnya. Dan kebetulan masjidnya lebih tinggi, arasnya atau tatarannya itu di halaman yang lebih tinggi, dan gapura-gapura itu ada di halaman-halaman yang rendah. Mungkinkah itu memaknai bahwa memang pelajaran-pelajaran masa lalu itu memang lebih rendah dari perkembangan Islam, karena masjidnya ada di halaman yang lebih tinggi. Jadi ada banyak model tentang kesinambungan itu. Kurang lebihnya begitu, Mbak Aryan. Ya, terima kasih. Jadi memang namanya Mbak Hadriana ternyata. Terima kasih, Prof. Ya, ini karena pakai nama singkat nih, Rian ya, Mbak Rian. Baik, ada pertanyaan berikutnya dari Mbak Justina. Mbak Justina izin bertanya tentang berokan yang tadi ya. Berokan dipercaya oleh masyarakat Cirebon ya, dapat mengusir penyakit atau terkait dengan megalitik. Nah, berokan juga mempunyai pengaruh bagi penyebaran agama Islam. Ini Mbak Justina masih penasaran, penerapannya seperti apa nih, Prof, yang pengaruh penyebaran agama Islam dengan berokan? Terima kasih. Iya, sebagaimana wayang dan juga ada kesenian lain yang memang bertahan pada masa Islamisasi, juga kesenian rakyat seperti berokan ini dipakai oleh, dalam riwayat itu, cerita-cerita rakyat itu dipakai oleh Ki Kuwu Cakrabumi tadi, yang menciptakan berokan tadi.
dan dibawa untuk mengumpulkan massa rakyatnya. Mengapa? Kalau kita mendengarkan sendiri berokan dimainkan tiba-tiba saja. Jadi ketika nayaganya udah siap duduk di tanah itu, karena dia kan barang, tiba-tiba musiknya itu dipukul mendadak, dang 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 dang, kencang sekali dipukul, dan itu akan membuat anak-anak, ya terutama anak-anak kecil itu terkejut dan datang mencari sumber bunyi itu. Itu yang akan mendatangkan massa dulu pertama. Dan ketika kemudian berbondong-bondong datang, si berokan itu bisa berceloteh itu. Dia membawa sempritan kecil di mulutnya dan dia berceloteh dengan pawangnya itu, pura-pura jadi pawangnya. Nah, disitulah masuk pesan-pesan itu masuk. Ketika si berokan berbicara dengan pawangnya, itu masuk itu pesan-pesan. Dan itu ada yang kocak, ada yang mendidik, ada yang ya memberitahu begitu. Itu di situ prosesnya, sebagaimana wayang. Konon kitanya wayang itu juga dipakai untuk islamisasi oleh Sunan Kalijaga, dan Sunan Kalijaga dengan murid-murid santrinya itu mempermainkan wayang, mempertunjukkan wayang di desa-desa. Wayang waktu itu populer. Ketika wayang dimainkan, banyak orang-orang yang belum Islam datang berbondong-bondong menonton pertunjukan wayang Sunan Kalijaga itu. Dan Sang Sunan kemudian mulai menyisipkan cerita-cerita tentang islamisasi. Oleh karena itu, perkembangan Islam terjadi dengan pasifik, ya, tidak dengan pemaksaan, tapi dengan saluran kesenian, arsitektur, seperti gerbang-gerbang tadi, bahkan juga dengan ukiran dan sebagainya. Jadi begitu penerapannya. Jadi dipakai oleh Mbahku Cakrabumi itu untuk mengembara barang dari desa ke desa, ke wilayah Cirebon, mengumpulkan masyarakat dan menyampaikan ajaran Islam secara tidak langsung. Kurang lebihnya begitu, sama dengan wayang. Baik, terima kasih. Tanpa terasa waktunya tinggal 2 menit nih, Prof. Luar biasa. Saya sih kalau Prof. Agus yang ngomong tuh senang ya, menikmati sekali gaya bertutur Prof. Agus nih. Izinkan saya dalam waktu yang tersisa menyampaikan daftar isi dari buku ini. Jadi yang pertama ya, judul pertama itu adalah Peran Islam dalam Istana Kerajaan-Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Saya sudah baca sedikit ya, jadi bagaimana misalnya ada peran Syah Bandar ya dan lain sebagainya begitu ya. Tulisan yang berikutnya adalah metode penelitian arkeologi dengan data dari masa perkembangan Islam di Indonesia. Nah, ini juga memudahkan ya bagi pihak-pihak ya yang ingin melakukan penelitian atau pendalaman terhadap data-data arkeologi. Yang berikutnya adalah suluran yang tumbuh menjalar, kesinambungan beberapa aspek seni Hindu-Buddha pada masa perkembangan Islam di Jawa. Ya. Yang berikutnya tadi sudah ya, konsep penataan ruang masa Majapahit ke periode kerajaan Islam di Tanah Jawa. Nah, ini yang cukup tadi ada juga pertanyaan dan sudah dibahas, itu ada yang judul berikutnya adalah Anasir Hindu-Buddha pada artefak Islam, meninjau kesinambungan bentuk ragam hias. Judul berikutnya tadi sudah dibahas oleh Prof. Agus, Istana dan Danau Buatan di Jawa, abad ke-15 sampai 18, tinjauan fungsi dan konsepsi. Nah, sebenarnya masih banyak ya yang bisa kita bahas, tapi memang waktu sangat terbatas. Judul berikutnya adalah meninjau penataan halaman masjid dan pemakaman Islam kuno di Jawa. Wah, banyak sekali ya masjid dan makam kuno di Jawa ya. Lalu Indramayu, perspektif arkeologi sejarah ya. Selanjutnya masjid, Penjelagrahan, tinjauan ringkas masjid kuno yang telah direnovasi. Nah, ini menarik nih, cukup banyak masjid tua yang kemudian direnovasi. Cara melihatnya seperti apa ya. Berikutnya adalah yang sudah dibahas tadi, kesenian berokan di wilayah Cirebon dan Indramayu, kajian semiotika. Nah, Prof. Agus juga sangat ahli terkait dengan kajian semiotika. Dan terakhir yang sangat bisa dipakai oleh siapapun ya, struktur database arsitektur masjid kuno. Bagaimana kalau kita melihat masjid kuno, apa yang perlu diamati dan apa yang bisa ditulis ya. Nah, ini dari semua tulisan beliau tadi ya, kalau saya pribadi sangat senang ini adalah
tulisan yang pasti akan bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena waktunya habis ya. Kita tutup acaranya. Yang pertama saya menyampaikan penghargaan yang tinggi. Iya, siapa nih? Abdul Khalik, Pak. Izin Prof. Agus, boleh Prof. Agus? Silakan Pak, silakan. Mungkin Silakan, satu pertanyaan, silakan. Terima kasih. Penjelasan Profesor Agus ini amat singkat ya, saya agak terlambat sedikit tadi. Tapi lihat judul-judul buku, subbabnya ini perlu saya baca sebenarnya ini. Halo Pak, perlu saya baca. Iya, Pak. Persepsi saya tentang Zoom meeting ini, arkeologi Islam, arkeologi Al-Quran, saya kira persepsi saya tadi sebelumnya, ya dikaitkan nanti ke Indonesia hasil-hasil penelitian arkeologis dari para penyebar Islam dan itu masjid-masjidnya. Persepsi saya bagaimana Pak Agus, Profesor, mengupas tentang apa yang ada di dalam Al-Quran, seperti peninggalan-peninggalan yang disebutkan di dalam Al-Quran itu kan banyak. Kemudian tentang masjid, bagaimana struktur masjid di zaman Nabi, ya, di Madinah, di Kufah, di mana itu ya, dari sana saya harapannya begitu. Nah, inilah mungkin diharapkan dari sini bisa berkembang, apa emang ada perubahan-perubahan para wali yang di Indonesia ini mengambil dari sana atau melakukan alkulturasi budaya atau asimilasi tentang program islamisasi di tanah Jawa itu. Saya kira itu aja. Tapi insya Allah saya akan baca Pak bukunya di mana. Terima kasih nih, sangat membantu sekali. Saya juga memang tertarik kepada arkeologi Islam di Jawa ini. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Ada komentar, Prof? Mungkin pasti Pak Ali Akbar tidak hanya mengundang saya, Pak Abdul Khalik. Nanti beliau akan mengundang ahli-ahli lain yang membahas tentang tadi harapan Pak Abdul Khalik. Moga-moga di masa mendatang ini tidak terlalu lama ada pembicara-pembicara lain sesudah saya tentang arkeologi Islam di Timur Tengah, arkeologi Islam di India, di Asia Tenggara. Ya mudah-mudahan insya Allah. Terima kasih Pak Abdul Khalik. Masuk Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi pertanyaan Pak Abdul Khalik ini bagus ya. Jadi memang ini kita tadi di pengantar sudah disampaikan oleh Prof. Agus ya. Ada jeda ya, ada jeda yang lumayan lama ya, ketika para pengkaji arkeologi Islam gitu ya, itu mengembangkan kajian ini begitu ya. Tadi ada disebut oleh Prof. Uka Chandra Sasmita, Prof. Hasan Muarif ya, ada sekitar berapa puluh tahun mungkin ya, 30 tahun mungkin begitu ya. Nah, alhamdulillah Prof. Agus membangkitkan kembali dan memberikan struktur yang bagus ya, memberikan cara pandang yang bagus gitu. Kalau kita mau membangkitkan atau mau menggairahkan kembali riset ini ya, penelitian ini, kajian ini contoh-contohnya ya, ini contoh-contohnya, bisa aspek ini, aspek ini, lalu detil-detil yang bisa dilihat gitu ya. Memang terus apa sih namanya, bukti material yang harus diperhatikan ya, harus diperhatikan seperti itu. Nah, mudah-mudahan memang nanti menjadi semakin ramai ya, semakin ramai nanti arahnya yang seperti Pak Abdul Khalik sampaikan tadi gitu ya, pelan-pelan kita dari Jawa, dari berbagai pulau lainnya, terus kemudian nanti dikaitkan dengan apa sih namanya, Persia ya, terus kemudian ke tanah Arab dan lain sebagainya ya, Mesir dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini, insya Allah ini sudah yang ke-17 ya, kita bangun pelan-pelan gitu ya, kita bangun pelan-pelan, dan saya sekali lagi sangat memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Prof. Agus ya, yang bersedia hadir di diskusi berseri ini ya. Walaupun konsepnya sederhana, tapi beliau sangat antusias ya, memberikan waktunya ya, memberikan persiapan untuk paparannya. Saya sangat berterima kasih, dan juga saya yakin Bapak Ibu sekalian di sini juga memberikan apresiasi yang tinggi pada narasumber kita. Dan terakhir, terima kasih sekali pada para peserta ya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang telah hadir pada hari ini, dan
bersabar sampai akhir. Nah, buku ini sepertinya selalu ada di toko buku dan juga cukup banyak karya-karya Prof. Agus yang lainnya ya. Saya sendiri kolektor karya Prof. Agus. Ya. Di rumah saya tuh banyak tuh Prof. Agus. Tapi ya ada kok di toko buku. Jadi silakan nanti Bapak Ibu cari di Insya Allah, Pak. internet ya, seperti itu. Baik, saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Ada beberapa di chat ini yang menyampaikan ucapan terima kasih. Mohon maaf tidak sempat saya baca satu persatu, tapi intinya semua memberikan apresiasi pada Prof. Agus Aris Munandar. Bapak Ibu sekalian, izin untuk menutup acara ini. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.